pelajaran kita dengan judul Istirahat, Hubungan, dan Penyembuhan. Tanpa berlama-lama lagi, saya mengundang narasumber kita, Pendeta Hudiat Muskita, untuk bergabung bersama-sama dengan kita. Istirahat, hubungan, dan penyembuhan. Kira-kira apa sih hubungan antara ketiga kata ini, Pak Pendeta? Terima kasih. Di dalam bahasa Inggris, judul pelajaran rest, relationship, and healing. Jadi mungkin saya akan bertukar-tukar kata hubungan dan relationship. Rest bisa dipahami sebagai ketenangan, ketentraman, dan healing sebagai suatu penyembuhan. Di antara ketiga kata ini mungkin pertama kita harus fokus di kata relationship atau hubungan. Minimal ada 3 macam personal relationship, hubungan pribadi. Yang pertama yang disebut sebagai unintended relationship, dan yang kedua adalah intended relationship. Unintended adalah suatu hubungan di mana saya tidak punya andil apa-apa di dalam saya masuk ke dalam hubungan tersebut. Contohnya, hubungan antara anak dengan orang tua. Sebagai anak, dia tidak punya andil apa-apa yang membuat saya masuk ke dalam hubungan itu. Saya tidak punya pilihan. Hubungan antara kakak beradik, bersaudara. Saya tidak bisa memilih saudara macam apa yang akan menjadi saya punya saudara sekandung. Itu adalah unintended atau hubungan di mana saya tidak punya pilihan sama sekali atau andil dalam masuk ke dalamnya. Sementara intended relationship, hubungan di mana saya punya andil, contohnya adalah persahabatan. Saya memilih teman untuk jadi teman saya. Contoh terbaik adalah pernikahan. Dari sekian banyak orang, saya memilih untuk menikah dengan dia. Saya memilih untuk menerima cintanya. Yang ketiga adalah campuran di antara kedua hubungan ini, yaitu contohnya pekerjaan. Saya melamar, saya memilih pekerjaan, tetapi di dalamnya saya tidak bisa memilih siapa rekan kerja saya, siapa atasan saya. Di kemudian hari, kalau perusahaan itu dijual, saya tidak bisa memilih siapa pemiliknya. Nah, cerita Yusuf dan saudara-saudaranya ini ada di yang pertama, kita tidak bisa keluar dari hubungan tersebut. Kalau pekerjaan mungkin kita bisa keluar, pindah, cari yang lebih nyaman. Dan bicara tentang relationship atau hubungan, kita harus ingat 2 faktor penting, yaitu faktor dosa dan faktor Tuhan. Kenapa kedua faktor ini penting? Di dalam membangun hubungan atau relationship, ada 2 hal yang bisa menjebak kita. Saya sedang bicara tentang hubungan di antara orang-orang baik ya. Antara orang-orang yang itikadnya membangun hubungan baik. Ada 2 hal yang bisa membuat hubungan itu jadi rusak. Yang pertama, apa yang disebut self-preservation atau melindungi atau menyelamatkan diri. Itu adalah suatu pemberian Tuhan supaya manusia bisa tetap hidup. Diberi satu insting untuk menyelamatkan diri, melindungi diri. Nah, bahayanya, sementara saya mencari ketenangan, ketentraman pribadi, self-preservation, secara tidak sadar saya sedang menyakiti orang-orang di sekitar saya, mengecewakan orang-orang di sekitar saya. Kenapa? Karena saya adalah manusia berdosa, di mana keinginan-keinginan saya boleh jadi tidak membawa kebaikan dalam hubungan saya dengan orang lain. Yang kedua, lebih kacau lagi. Kalau mau dibandingkan, hubungan antar pribadi itu bisa
disamakan dengan personal banking atau membuka simpanan di bank. Rumusnya sangat sederhana, cuma dua: deposit, kasih masuk uang, atau menarik uang. Di dalam hubungan, setiap kali saya berbuat baik, saya sedang deposit. Setiap kali saya berbuat salah atau buruk, saya sedang menarik uang. Nah, kalau sampai menarik uangnya lebih banyak dari yang dideposit, saya bangkrut. Kalau di dalam berhubungan satu dengan yang lain, salah saya lebih banyak dari kebaikan saya, hubungan itu pun jadi sangat rusak. Kalau sampai situ masih aman, saya tahu saya deposit, saya tahu saya tarik uang. Yang bahaya adalah ketika saya berpikir saya sedang melakukan deposit, melakukan kebaikan, dibaca oleh pihak sebelah sebagai withdrawal atau sebagai menarik uang. Contoh, istri saya ulang tahun, saya belikan hadiah yang mahal, mau deposit. Begitu dikasih, istri saya katakan, kenapa buang-buang uang? Lebih baik uangnya digunakan begini dan begitu. Jadi saya punya deposit dilihat sebagai menarik uang. Nah, dinamika inilah yang menunjukkan bahwa setiap relationship, setiap hubungan punya potensi membawa kebaikan, istirahat, atau punya potensi untuk menjadi konflik dan problem. Ketika terjadi konflik, apakah kita punya ikhtiar mengupayakan penyembuhan, healing, supaya kita bersama-sama bisa mencapai ketentraman. Baik Pak Pendeta, saya suka dengan topik relationship atau hubungan, karena dari hubungan baik anak dan orang tua, seorang teman, sahabat, dan juga mungkin pasangan, kita bisa belajar hubungan kita dengan Tuhan. Seperti tadi yang pendeta katakan, dalam hubungan itu pasti ada yang dikecewakan, apalagi seringnya lebih sakit kalau dikecewakan oleh orang yang terdekat. Bukan begitu ya Pak Pendeta ya? Nah, apa hubungan antara topik pengampunan dengan ketiga judul yang tadi kita sudah bahas? Terima kasih. Kita harus melihat bahwa yang namanya penyembuhan itu adalah suatu proses. Seringkali kita senang bicara, kita langsung potong, kita bicara tentang sembuh. Kita lupa sebelum orang sembuh, dia harus menjalani proses penyembuhan. Dan proses penyembuhan itu perlu waktu. Dan hanya ketika waktu sudah dijalani, bisa sangat panjang, bisa singkat, maka kita sampai kepada titik dinyatakan sembuh. Sama seperti penyembuhan, pengampunan itu bisa dilihat sebagai hasil akhir atau sebagai suatu proses. Karena seringkali kita katakan, kita harus saling mengampuni. Kita langsung lompat ke hasil akhir, pengampunan. Kita lupa sisi prosesnya. Dan seperti orang berobat, tergantung penyakitnya. Digigit nyamuk, dengan orang yang menderita kanker, proses penyembuhannya sangat berbeda. Orang batuk dengan orang kanker paru-paru, proses penyembuhannya lamanya sangat berbeda. Orang batuk minum obat batuk sembuh. Orang kanker sudah menjalani kemoterapi, sudah menjalani terapi, berubah gaya hidup, perjalanannya panjang. Ketika terjadi konflik, tidak bisa disederhanakan, begitu berdamai selesai. Seringkali ada proses yang panjang di sana untuk sampai kepada kesembuhan yang sebenarnya. Kok saya belum bisa mengampuni? Saya jadi rasa bersalah, saya ini orang buruk, saya kurang berserah, saya kurang iman. Padahal yang terjadi adalah persoalannya sangat dalam dan tidak sesederhana itu. Pengampunannya bisa dalam tempo
satu pertemuan, saling berdamai, selesai. Ada proses. Jadi sebagaimana penyembuhan adalah proses, pengampunan harus dilihat sebagai suatu proses melalui perjuangan, pergumulan. Ada kemajuan, bahkan bisa mundur lagi. Ada harapan, bisa bubar lagi. Itulah proses penyembuhan. Itulah hubungan antara pengampunan dengan 3 kata yang menjadi judul tadi. Pendeta, seperti yang tadi pendeta katakan bahwa pengampunan itu prosesnya panjang, berat, dan seringkali banyak orang yang mengatakan, aduh saya belum bisa mengampuni dia, saya belum siap untuk mengampuni dia. Terlebih lagi kalau disakiti oleh orang-orang yang terdekat. Itu mungkin sakitnya seperti sakit kanker, pendeta. Jadi prosesnya penyembuhannya panjang, lama, menyakitkan, dan ada orang yang mungkin mengatakan, saya nggak siap, saya nggak mau, saya belum bisa. Bagaimana tanggapan pendeta mengenai hal ini? Kalau ada orang yang mengatakan hal itu, jawaban saya adalah Anda sangat benar dan Anda dan saya sangat setuju. Tetapi setelah itu, saya akan bertanya, kalau kita bisa sangat pemaaf kepada diri saya belum siap, saya tidak sanggup, saya memaklumi, kenapa kita tidak berusaha untuk pemaaf kepada orang yang bersalah kepada kita? Memaklumi perjuangan mereka. Kalau saya bisa dengan sangat kreatif mencari alasan-alasan kenapa pengampunan ini berat, kenapa saya tidak menggunakan kreativitas saya untuk melihat sisi baik dari orang yang sudah bersalah kepada saya itu. Jadi tidak cukup kita hanya sanggup dan cepat memaklumi diri sendiri. Di dalam proses pengampunan kita harus mau keluar dari kita punya comfort zone untuk belajar mengerti, memahami, dan menerima pergumulan orang yang menyakiti kita sama seperti pergumulan kita. Itulah yang bisa saya sampaikan. Tidak mengampuni adalah seperti meminum racun sambil berharap orang lain akan mati. Itu benar ya Pak Pendeta ya? Ketika kita tidak mau mengampuni, kita berharap dia yang akan sakit padahal kita yang tidak sembuh. Boleh saya komentari tentang hal itu? Silakan Pak Pendeta. Ketika saya tidak mengampuni seseorang, sebetulnya saya sedang mengizinkan orang itu menjajah dan menguasai hidup saya. Contohnya, saya sedang gembira dengan teman-teman, tiba-tiba orang yang punya persoalan itu datang, kegembiraan saya jadi hilang. Saya tadinya sedang makan enak, tiba-tiba orang itu masuk ke restoran yang sama, selera makan saya hilang. Ketika saya tidak mengampuni, sebetulnya saya sedang mengizinkan orang lain yang menguasai dan merusak hidup saya. Pengampunan adalah jalan kepada kemerdekaan. Kita akan lanjutkan Pak Pendeta untuk cerita mengenai Yusuf. Pekan lalu kita sudah melihat bagaimana Yusuf, hubungan antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Dan cerita itu berlanjut, bahkan cerita hubungan Yusuf dan saudara-saudaranya ini menampilkan satu dinamika yang pada akhirnya Yusuf mampu untuk mengampuni saudara-saudaranya. Bagaimana proses hal ini dalam tema pengampunan, Pak Pendeta? Terima kasih. Apa saya boleh minta tolong slide yang pertama ditampilkan? Oke, baik. Kalau kita lihat di dalam slide ini, ada 2 ayat yang berdampingan. Yang pertama adalah Kejadian 45 ayat 4 dan 5. Dan yang kedua adalah Kejadian 50 ayat 20. Kedua ayat ini sama-sama berisi kata-kata pengampunan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Yang jadi pertanyaan adalah, saudara-saudara sudah diampuni di pasal 45, kenapa Yusuf harus mengampuni mereka lagi di pasal 50?
Dan jarak antara pasal 45 ke pasal 50 itu 14 tahun. Menurut Kejadian 47 ayat 28, Yakub hidup di Mesir itu 14 tahun. Jadi ayat pasal 45 itu adalah ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, dia ampuni, keluarganya datang. Di pasal 50 adalah peristiwa setelah kematian ayahnya. Maka sekarang kita jadi bertanya, seperti yang tadi sudah disampaikan, pengampunan itu ternyata suatu proses yang panjang. Dan bagi Yusuf dan saudara-saudaranya, 14 tahun. Dari pihak saudara-saudaranya, mereka masih meragukan kesungguh-sungguhan Yusuf di dalam mengampuni mereka. Itulah sebabnya setelah ayah mereka meninggal, mereka ketakutan lagi. Dan bukan berarti Yusuf bersih dalam hal ini. Boleh jadi pembawaan dan sikap Yusuf tidak mencerminkan pengampunan yang sesungguhnya, sehingga saudara-saudaranya masih curiga. Mungkin Yusuf tidak sengaja, tetapi posisinya sebagai pejabat tinggi di Mesir, kekuatan ekonominya yang menopang hidup seluruh keluarganya, membuat pembawaan dia yang hebat itu membuat kesan pengampunan yang diucapkannya itu tidak sekuat yang dia harapkan. Jadi dari cerita ini kita bisa melihat Yusuf dan saudara-saudaranya pun untuk menjalani proses penyembuhan dan pengampunan bukan jalan singkat dan mudah. Ada salah paham, saling curiga yang masih jalan selama 14 tahun walaupun sudah ada pengampunan ketika mereka bertemu pertama kali. Baik Pak Pendeta. Saya jadi berpikir, proses penyembuhan, proses pengampunan yang pendeta katakan tadi, apakah ada langkah-langkah konkret? Contohnya pertama harus begini, lalu begini, atau berbeda setiap orang, Pak Pendeta? Setiap orang berbeda, sangat berbeda. Temperamen orang, pembawaan orang. Ada orang yang positive thinking jauh lebih mudah, orang tipe melankolik jauh lebih sukar untuk melupakan. Ada orang yang sangat berbeda. Jadi semua orang punya perjalanan sendiri-sendiri, tidak bisa disamaratakan. Alkitab katakan tinggalkan apa yang di belakangmu, maju ke depan. Apakah memang kita tidak boleh lagi melihat atau mengenang masa lalu? Apakah orang yang katakan suka mengungkit-ungkit masa lalu, apakah itu sepenuhnya salah, Pak Pendeta? Waktu saya sekolah kependetaan, salah seorang dosen kami adalah Pendeta Dr. B.J. Dompas, dan beliau punya ilustrasi yang seringkali beliau ulang-ulangi. Dia katakan, ada para bapak, dia sedang menasehati kami, para pendeta sebagai kepala keluarga, yang selalu mengatakan, saya ini kalau habis marah, cepat hilang marah saya, katanya. Tapi walaupun dia yang tadinya marah, dia sudah lupa, istrinya masih sakit hati, istrinya masih tersinggung. Dia marah sama anak, dia sudah lupa, anaknya lukanya masih belum sembuh karena bekas disabet. Nah, jadi seringkali kita katakan, forgive and forget. Ya, kalau kita yang bersalah mudah kita melupakannya karena itu kan yang jelek, dan secara insting manusia mau ingat yang bagus-bagus versi dirinya saja, dan itu sangat tidak adil. Jadi kalau ada orang yang setelah kita sakiti dia bergumul untuk melupakan, kita harus hormati, dan tidak etis kalau setelah saya bersalah, saya memaksakan kamu harus mengampuni saya oleh karena Alkitab mengajar demikian. Kita tidak mengerti betapa dalamnya rasa sakit yang telah kita timbulkan. Dan kita harus cukup rendah hati dan sabar dan hormat untuk membiarkan orang itu bergumul dengan persoalannya sebelum dia bisa mengampuni kita. Dia masih bergumul dengan apa yang terjadi, sementara bagi kita
itu sudah menjadi masa lalu. Jadi setiap kali orang itu bicara, kita anggap mengungkit masa lalu. Bagi orang itu masih fresh, itu adalah masa kini. Dan apa yang terjadi kepadanya, yang bagi kita masa lalu, kita lupa. Dia sendiri sedang bergumul melihat masa depan. Bagaimana masa depan hubungan kita setelah ini terjadi. Salah satu persoalan terbesar yang menjadi tantangan dari orang baik adalah karena mereka terlalu baik sampai mereka tidak mengerti pergumulan orang lain yang berusaha jadi orang baik. Karena mereka adalah orang saleh, mereka tidak bisa mengerti, melihat orang bisa salah-salah. Karena mereka selalu benar, mereka tidak bisa melihat pergumulan orang untuk memperbaiki kehidupan. Dan secara tidak sadar, orang-orang baik ini yang tidak mengerti pergumulan orang-orang yang lemah dan berdosa, jadi dilihat seperti judgmental, jadi seperti menghakimi. Jadi ketika forgive and forget, ampuni dan lupakan, kembali, itu kita bicara hasil akhir atau proses. Tujuannya ke sana setelah penyembuhan. Tetapi kita harus bersabar dengan proses dari orang yang sedang berusaha. Jangankan melupakan, memahami apa yang terjadi. Berdamai dengan apa yang terjadi. Berdamai dengan kita, itu prosesnya sangat panjang. Dan jangan dipaksa. Pengampunan yang dipaksakan hanya akan merusak tanaman kedamaian yang berusaha ditanam dan disemaikan dan ditumbuhkan. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus. Kelihatannya kata itu digunakan untuk menanti kedatangan Yesus, tetapi ketekunan di dalam bersabar ketika kita salah dan orang yang kita lakukan kesalahan itu belum siap mengampuni kita. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus di dalam memahami, mengerti, menghormati. Saya juga berdoa. Yang kedua, hanya forgive and forget. Kalau kita lupa, jangan-jangan kita nanti tinggal ulang-ulangi lagi karena saya lupa. Maka saya dengan mudah mengulangi kesalahan itu. Jadi kita harus mengingat apa yang terjadi, bukan untuk memperbesar persoalan, tetapi sebagai suatu proses pembelajaran. Bagaimana saya bertumbuh dari sini, bagaimana saya belajar dan menjadi orang lebih baik. Jadi mengingat problem itu tidak selalu negatif sifatnya. Mengakui bahwa ada persoalan, itu kan bagian dari melihat kepada masa lalu. Mungkin untuk saat ini itu saja dulu yang bisa saya bagikan. Baik Pak Pendeta, karena Pendeta sudah menyentuh bagian forgive and forget, mengampuni dan melupakan. Tadi juga Pendeta sudah jelaskan bagaimana seseorang yang bergumul. Kita belajar bukan hanya bagaimana kita mengampuni, tetapi kita juga harus peka terhadap orang yang sedang bergumul dalam keterbatasan kita masing-masing dalam mengampuni. Dan Pendeta jadi juga sudah jelaskan bagaimana orang yang tidak bisa melupakan itu bukan seseorang yang buruk, karena itu adalah proses yang harus dijalani. Apakah artinya ada satu titik di mana seseorang dikatakan sudah benar-benar 100% mengampuni? Apakah itu harus melupakan juga ketika dia sudah oke, saya sudah mau ampuni dia 100%, satu titik setelah proses yang panjang, satu titik saya mau melupakan. Apakah seperti itu, Pak Pendeta? Yang lupa siapa di sini? Yang mungkin yang disakiti, Pak Pendeta. Pernah dengar kata trauma? Ya. Trauma adalah pengalaman masa lalu yang membuat seseorang sangat gamang dan tidak sanggup menjalani hidup secara normal.
di masa kini. Nah, jadi seringkali, dan sekarang sudah banyak trauma center ya. Jadi ketika terjadi kerusuhan, orang tidak bisa lupa. Dan tergantung seberapa pribadinya persoalan itu, seberapa besar dampaknya. Apalagi kalau ada unsur kekejaman di dalamnya. Pergumulan itu bisa seumur hidup. Yang jadi persoalan adalah baik bagi yang sudah disakiti dan terutama bagi yang mau menyakiti, kita masing-masing punya pilihan. Mau hidup selalu melihat masa lalu sehingga tidak sanggup menjalani hidup masa kini, atau mau memilih menjalani hidup baru dengan segala cacat-cacat yang telah terjadi di dalam hubungan ini. Saya kasih contoh. Kalau kita beli mobil, keluar dari toko, mobil itu mulus mengkilap. Tetapi setelah mobil itu dijalani, apa maksud saya, telah digunakan, dikendarai semakin lama, maka sekarang sudah banyak goresan-goresan, bahkan cacat-cacat di mobil itu. Jadi yang namanya relationship tidak ada yang sempurna sama sekali. Pasti ada benturan-benturan yang harus dialami. Ketika seorang berolahraga, terutama olahraga yang bersifat fisik, sepak bola, basket, akan ada terjadi benturan-benturan memar di tubuh. Tetapi persoalannya apa? Kita hanya mau menangisi masa lalu atau menatap masa depan dan jadi orang yang lebih kuat, lebih tangguh, lebih bijak. Tetapi di atas segalanya, tidak ada orang yang bisa menyembuhkan diri sendiri. Tidak ada orang yang bisa melupakan dengan kekuatan sendiri. Disinilah unsur Tuhan jadi sangat penting. Dan jangan salah, yang Tuhan lakukan kepada umatnya bukan menolong kita jadi lupa. Tetapi yang Tuhan lakukan adalah memberi pengalaman-pengalaman baru yang lebih baik, lebih indah, sehingga skala sakitnya masa lalu itu makin lama makin kecil jadi pudar, karena pengalaman masa kini jadi lebih baik. Kalau kedua belah pihak sama-sama bertobat, saling mengampuni dan mau membangun suatu hidup yang lebih baik. Yang paling bahaya sehubungan dengan forgive and forget adalah setelah berdamai, kita tidak mengupayakan suatu kehidupan yang lebih berarti, bermakna, lebih indah, lebih baik. Nah, kalau tidak ada perubahan, maka rasa sakit itu jadi segar terus. Jadi sekarang bagaimana kita membangun kehidupan baru, bicara tentang masa depan daripada selalu bicara tentang masa lalu. Melupakan hampir tidak mungkin. Amin. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Oke, sorry. Terima kasih Pak Pendeta untuk penjelasannya. Jadi kita melihat gambaran yang lebih luas mengenai proses pengampunan ini. Kembali ke cerita Yusuf, Pak Pendeta. Bagaimana mimpi Yusuf itu yang awalnya menjadi konflik dia dengan saudara-saudaranya. Nah, bagaimana cerita ini kembali berkembang ketika mimpi itu benar-benar terjadi? Baik. Yang pertama, sebelum kita bicara mimpinya Yusuf ya. Ya, Pak Pendeta. Perlu saya sampaikan adalah proses atau peristiwa pengampunan antara Yusuf dan saudara-saudaranya sangat mudah untuk tidak jalan. Kenapa? Karena kedua belah pihak punya alasan yang sangat sah dan sangat kuat untuk melihat diri murni sebagai korban. Dari pihak saudara-saudaranya mereka katakan mimpinya Yusuf itu merendahkan kami. Kami lebih tua, kami hidup
lebih banyak jasa bekerja keras membantu Bapak. Dia masih anak kecil, mimpinya mengatakan dia yang mau jadi raja. Kami tersinggung. Jadi mereka berhak mengatakan siapa yang memulai persoalan ini. Dan kalau bisa dikatakan Yusuf yang memulai persoalan karena mimpinya. Di sisi lain Yusuf bisa berargumen. Kesalahan siapa lebih besar? Saya cerita mimpi, betul saya salah. Tetapi kamu menjual saya itu kesalahan yang sangat besar. Jadi sekarang kedua belah pihak bisa berkeras. Kamu yang duluan, yang satu katakan, kamu yang lebih besar kesalahannya. Masing-masing menuntut pihak lain ampun. Mereka akan diam di tempat sepanjang sisa hidup. Jadi kemampuan untuk melihat atau mengaku saya salah, itu sangat penting. Nah sekarang dinamika cerita mimpi Yusuf. Boleh slide berikutnya? Kita baca Alkitab lah, supaya kita bisa lihat apa yang terjadi sebenarnya. Di dalam mimpi Yusuf yang pertama, atau sebelum ini yang mau saya sampaikan. Selama ini yang kita pahami sebagai mimpi Yusuf sebenarnya lebih baik kalau diterangkan sebagai pemahaman atau fokus Yusuf terhadap mimpi yang dia terima dari Tuhan. Kita tidak pernah diberitahu mimpinya itu sebetulnya apa. Yang kita tahu sebagai mimpi adalah cerita Yusuf tentang mimpi. Dan itu sangat dipengaruhi oleh tafsiran Yusuf, fokus Yusuf ketika melihat mimpi itu. Mimpi yang pertama dia katakan ada berkas-berkas gandum, lalu dikatakan berkas-berkas gandum kamu semua mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Itu mimpi pertama. Mimpi yang kedua, boleh slide-nya dipindah, adalah dia katakan di Kejadian 37 ayat 9, tolong ganti slide. Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Dan mendengar hal ini, bapaknya pun jadi emosi. Kejadian 37 ayat 10. Bahwa, ini slide-nya belum dipindah kelihatannya ya, supaya pemirsa bisa membaca. Slide nomor 3 dirubah dari nomor 2. Mimpi apa? Oke, terima kasih. Mimpi apa yang kau impikan itu? Kalau kita lihat di dalam dua mimpi ini, kata kunci yang selalu dilihat oleh Yusuf adalah sujud menyembah, sujud menyembah. Apakah mimpinya memang seperti itu? Nah, boleh kita pindah ke slide berikutnya? Di kemudian hari, sebelum ayah mereka meninggal, dan dia memberkati anak-anaknya, kepada Yehuda, Yakub mengatakan, Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Kita harus senyum membaca ayat ini, dan berpikir tentang reaksi Yusuf ketika dia mendengar kata-kata ayahnya. Tunggu dulu. Kalau bapak masih bisa hidup, itu jasa saya. Kalau Yehuda dan semua saudara-saudara ini masih bisa hidup, itu jasa saya. Memangnya jasa Yehuda apa sih? Kok di masa depan justru anak-anak ayahmu akan sujud kepadamu? Saya orang paling berjasa. Kenapa nubuatannya bukan tentang saya? Kenapa justru tentang Yehuda? Nah, kalau sampai Yusuf mengeluh dan tidak senang, dia harus mengerti betapa tidak senangnya saudara-saudaranya ketika mendengar firman Tuhan yang dia bawakan bahwa mereka harus sujud menyembah dia. Waktu itu memang jasa dia apa? Belum ada. Nah, jadi seringkali dalam memperlakukan firman Tuhan,
Kalau firmannya itu kita di bagian yang bagusnya, kita senang sekali dan mau mengabarkan kemana-mana. Tetapi kalau kita di bagian jeleknya, kita bagian yang tersinggung dan sakit hati. Boleh pindah ke slide berikutnya. Nah, yang terjadi setelah ayah mereka meninggal, Kejadian 50 ayat 15, saudara-saudaranya ketakutan, dan di ayat 18 dikatakan, saudara-saudaranya yang sekarang sudah sangat tua itu datang dan sujud di depannya. Dan bahkan mereka katakan, kami datang untuk menjadi budakmu. Ingat, dulu mereka jual Yusuf jadi budak, sekarang mereka yang menyatakan diri sebagai budaknya Yusuf. Apakah Yusuf bersuka cita melihat hal itu? Slide berikutnya, kita baca reaksi dia. Tiba-tiba sekarang Yusuf mengatakan, aku inikah pengganti Allah? Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, yaitu untuk memelihara hidup. Tiba-tiba sekarang pemahaman Yusuf terhadap mimpinya berubah total. Jadi sebetulnya yang terjadi begini, mimpinya benar, data. 11 berkas gandum menyembah berkas gandum milik Yusuf. Matahari, bulan, dan 11 bintang menyembah dia. Tetapi message-nya apa? Dulu buat Yusuf, message-nya adalah di kata sujud menyembah. Sekarang Yusuf memahami, gandum itu adalah kehidupan, bisa makan. Maka ketika 11 gandum sujud menyembah, saudara-saudaranya sedang berterima kasih atas jasa Yusuf yang membuat mereka bisa hidup. Mimpi itu bisa dibaca tanpa unsur menekankan sudut menyembahnya, sujudnya. Matahari, bulan, dan 11 bintang. Dalam pemahaman Yakub itu adalah keluarganya, ayah, ibu, dan saudara-saudaranya. Itu bisa dibaca, akan tiba satu waktu di mana Yusuflah yang berjasa bahwa keluarga ini bisa tetap hidup. Tanpa perlu fokus kepada sujudnya, tetapi sudut saluran berkat, menyelamatkan hidup, memperpanjang hidup. Dan itulah pemahaman Yusuf nanti di akhir cerita di pasal 50. Itulah sebabnya selama ini mereka konflik terus karena fokus dia adalah disembah, disembah, disembah. Gantinya melihat dirinya sebagai saluran berkat Tuhan untuk menyelamatkan hidup keluarganya, ayahnya, ibunya, dan saudara-saudaranya. Jadi mimpi bisa jadi sumber konflik kalau dipahami sebagai egois atau selfish, membesarkan diri, atau bisa jadi berkat kalau dipahami sebagai saya dipilih Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Baca Alkitab juga begitu. Maka inilah hubungan antara mimpi dengan konflik yang terjadi. Dan pengampunan terjadi murni. Penyembuhan hanya setelah Yusuf bertobat. Dalam hal ini berubah pemahaman dan penekanannya terhadap mimpinya itu. Dari mana buktinya? Kejadian 50 ayat 19. Hanya Tuhan yang sanggup, yang harus disembah. Selama ini dia sangat menikmati saudaranya sujud menyembah dia. Sekarang dia lihat betapa salahnya sikap itu. Sekarang dia mengatakan, semua ini Tuhan atur demi kebaikan, memelihara hidup. Yusufnya harus berubah sebelum dia bisa mengampuni. Itulah hubungan antara mimpi Yusuf dengan proses pengampunan antara dia dengan saudara-saudaranya. Waktu semakin menipis, tapi pertanyaan masih ada, Pak Pendeta. Bahkan masih banyak pertanyaan dari pemirsa yang menanyakan secara garis besar sama, Pak Pendeta. Pengampunan, apakah itu, tadi Pendeta sudah jelaskan mengenai proses, tapi apakah boleh, apakah tidak buruk ketika kita mengampuni, tapi kita jaga jarak dulu lah. Kita nggak mau terlalu dekat dulu lah dengan dia. Bahkan
dalam cerita Yusuf pun dia terpisah jauh selama beberapa tahun dengan saudara-saudaranya. Mungkin itu yang bisa membuat Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya. Dan ada juga mungkin disatukan saja pertanyaannya Pak Pendeta yang mengatakan bahwa dalam Yesaya 43 ayat 25 dan 26 Tuhan tidak mengingat dosa-dosa kita. Apakah kita juga seharusnya tidak mengingat dosa orang lain kepada kita? Terima kasih. Mungkin saya jawab Yesaya 43 dulu ya. Boleh Pak Pendeta. Nah, ini menggunakan pendekatan membaca Alkitab, bukan menggunakan Alkitab. Ini kan contoh, ini sudah jadi contoh yang fresh, ini contoh segar. Kita bicara pengampunan, ceritanya Yusuf, langsung kita pindah ambil buku Yesaya dan dimasukkan. Ini kan kita menggunakan. Jawaban yang pertama, saya bukan Tuhan. Kalau Tuhan bisa, tidak berarti otomatis saya bisa. Ada banyak yang Tuhan bisa lakukan, dan kita dipanggil untuk mengikut Tuhan, tetapi kalau itu tidak secepat Tuhan, ya itu memang kemanusiaan kita. Ya, luka. Kalau belum sembuh, tersentuh, jadi sakit lagi, orangnya jadi, bahkan lukanya bisa terbuka lagi. Jadi kalau setelah ada konflik, orang belum siap untuk hidup bersama-sama seperti dulu, ya itu diterima sebagai bagian dari proses penyembuhan. Itu yang saya bilang, karena kita terlalu suci, terlalu saleh, sampai kita tidak sabar dengan pergumulan dari orang-orang yang sedang berusaha jadi orang baik. Dan akibatnya bahaya, yaitu kita membangun orang-orang yang penuh dengan rasa bersalah dalam menjalani hidup. Padahal sebetulnya mereka korban, bukan mereka yang salah, tetapi pendekatan teologi kita justru membangun orang-orang yang punya rasa bersalah. Dan itu sangat tidak sehat. Dan yang jauh lebih penting lagi, di dalam cerita Yusuf, seperti tadi di Kejadian 50, yang merubah seluruh arah cerita, yang merubah paradigma cara Yusuf melihat masalah adalah faktor Tuhan. Tadinya dia sangat menikmati saudara-saudaranya sujud menyembah dia. Tiba-tiba dia berkata, "Aku inikah pengganti Tuhan?" Maka dia lihat bahwa kalau saya bisa selamat di rumah Potifar, itu karena Tuhan menyertai. Kalau saya bisa survive di penjara dan keluar hidup-hidup, itu karena Tuhan sertai. Kalau saya dipilih Firaun, itu adalah karena berkat Tuhan. Hanya ketika kita membawa segala sesuatu kepada Tuhan dan melihat Tuhan sebagai fokus, Yesaya 3 baru jalan. Karena saya terpukau kepada Tuhan, karena saya di dalam Tuhan, maka yang jelek-jelek itu jadi lupa, karena Tuhan itu begitu indah, begitu ajaib, begitu kasih. Tetapi kalau saya jauh dari Tuhan mau lupa, yang akhirnya justru kita jadi frustrasi dan bahkan kita bisa jadi gila, berusaha lupa tapi tidak bisa. Hanya ketika kita masuk ke dalam Tuhan, datang kepada Tuhan dan Tuhan bekerja, maka Yesaya 43 baru bisa jalan. Kalau faktor Tuhan tidak ditekankan, Yusuf mengampuni, kita lupa bahwa faktor Tuhan berperan sangat besar. Terutama mungkin pemahaman Yusuf tentang Tuhan berperan sangat besar di dalam proses penyembuhan dan pengampunan ini. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Satu pertanyaan lagi Pendeta, walaupun waktunya sudah sangat sempit, mungkin bisa secara singkat saja dijelaskan. Ada satu hal yang menurut saya cukup penting untuk kita bahas, yaitu mengampuni diri sendiri. Mungkin Pendeta tadi jelaskan, kalau diri sendiri saya gampang untuk melupakan karena itu yang jelek-jelek. Tapi ada mungkin beberapa orang yang sangat bergumul untuk mengampuni dirinya sendiri, melupakan kesalahan yang dia sudah buat. Bagaimana tanggapan Pendeta? Karena jawabannya harus pendek, jadi kalau nanti jawabannya seperti kurang jelas, karena waktu ya. Iya benar. Biasanya orang yang mempunyai persoalan dengan
mengampuni diri sendiri adalah orang-orang yang harga dirinya terlalu tinggi. Jadi dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia bisa salah. Jadi sebelum saya bisa mengampuni diri saya, yang pertama harus saya lakukan adalah apa saya bisa menerima diri saya sebagai apa adanya. Seringkali beda antara siapa saya yang saya mau dengan siapa saya yang sebenarnya. Ketika saya bergerak selalu di bidang siapa saya yang saya mau, saya itu maunya ya sempurna, saya itu maunya sukses, saya itu maunya hebat. Itu kan kemauan. Tetapi ketika kita melihat siapa saya sebenarnya dengan segala kekurangan, kelemahan, pergumulan, kita akan bisa lebih istirahat, lebih bisa damai, tentram, ketika kita menerima diri kita apa adanya. Dan orang yang tidak bisa berdamai dengan dirinya biasanya jadi problem dengan orang lain. Kain membunuh Habel bukan karena Habel punya problem sama dia, tetapi karena dia punya problem dengan dirinya sendiri. Orang lain yang jadi korban. Itu yang bisa saya jawab. Boleh Pak Pendeta berikan kesimpulan? Kesimpulannya kita harus melihat istirahat, ketentraman sebagai pilihan. Itu tidak datang otomatis. Dan seringkali untuk datang ke sana kita harus menjalani proses penyembuhan. Dan proses penyembuhan yang paling berat adalah pengampunan. Tetapi kembali itu adalah proses yang seringkali sangat panjang dan berat. Dan kita tidak bisa menjalaninya sendiri. Mujizat Tuhanlah yang bisa membuat kita manusia yang lebih mudah untuk dendam, lebih mudah untuk melihat diri sebagai korban, mengasihani diri, daripada bangkit sebagai orang yang keluar dari persoalan dan menolong orang lain keluar dari persoalan dan hidup secara lebih sehat dan produktif.